Ini gue ada menarik sesuatu yang gue baru kayaknya 3-4 bulan ini pelajari dok. Jadi gue baru, karena mungkin pengaruh dari teman-teman juga. Teman-teman gue tuh banyak yang semua sehat-sehat sebenarnya. Gue tuh paling gak sehat lah di antara pergaulan gue ini. Gue paling gak sehat. Teman-teman gue tuh semua suka lari, suka gym, suka hit, olahraga gue cuma basket, itu pun waktu SMA. Dan sekarang udah gak pernah olahraga lagi. Ya paling gym seminggu sekali lah gitu. Itu pun mager-mageran. Jadi longevity itu apakah kita sekarang itu di tahap yang teknologinya itu udah bisa untuk anti aging atau belum? Wah, ini menarik nih. Karena penelitian-penelitian tuh ada alasan kenapa kok sekarang teknologi yang terbarukan di health itu penelitian mengenai stem cell. Bisa dijawab dan prediksimu benar. Jadi longevity di dalam usia ini akan menjadi sebuah isu terkini. Memang benar, memang betul. Dan akhirnya ada dua pendapat di sini. Longevity yang pertama dia itu hidupnya dengan straight age. Aku bilang jadi ya menjauhi minum, terus dia hidup tanpa rokok, dia sangat clean eating, olahraga tiap hari. Yang kedua itu dia fokus ke penelitian stem cell. Stem cell ini kan sebenarnya penelitian dan anti-aging yang sudah dikembangkan di beberapa negara dan akan menjadi future dari health. Dan itu jawabanmu benar. Nah, jawabanku adalah what if kalau kita bisa melakukan dua-duanya. Kalau di Indonesia untuk stem cell sendiri itu masih jarang ya. Ada beberapa klinik dan rumah sakit yang sudah ada, tapi tidak semasif Korea Selatan, Taiwan, Inggris, dan kawan-kawan yang Jepang. Jadi jawabannya itu benar. Kenapa kok orang olahraga? Karena ya endingnya adalah, ini kembali lagi pas pandemi, mereka tahu bahwa orang meninggal karena COVID rata-rata punya komorbid. Jadi mereka akhirnya ketakutan untuk komorbid ini kan. Jadinya mereka menjaga dengan healthy lifestyle. Gitu. Nah, Ivan aja lari kan. Sampai mereka buat semua itu aktif sayap putih kopi. Sayap putih kopi bikin buat lari. Bikin lari lagi. Itu adalah plot twist yang tidak aku menduga. Tiba-tiba buat event olahraga. Siawi. Karena gue juga bilang ke Ivan dan anak-anak, menurut gue tren kedepannya akan berubah dok. Jadi tren kedepannya itu bukan cuman minum tuh udah gak keren zaman sekarang. Yang keren tuh lari, naik sepeda, main pedal. Itu yang keren tuh itu. Jadi udah setuju. Udah mulai shifting. Nah ini pertanyaan gue, pernah dengar Brian Johnson nggak? Iya. Nah, Brian Johnson kan punya misi, dia orang yang sangat kaya tadinya, bikin startup udah exit, terus dia misinya nggak pernah mati kan? Betul. Jadi dia itu bikin yang namanya blueprint. Dari blueprint ini menurut dia yang pertama paling penting tuh tidur. Ya. Tidur, habis itu makan. Kalau gue nggak salah, habis nutrisi yang masuk tuh, jadi dia kontrol gini. Kalau makanan dia bukan apa yang dia pengen makan, tapi apa yang organnya sebenarnya pengen makan. Iya betul. Dia tanyanya terbalik tuh. Karena menurut dia organ tuh ada umurnya. Iya, jadi kalau lu bisa atur umur organnya, itu lu bisa hidup, basically lu bisa delay agingnya. Jadi dia delay aging 0,67. Gak tahu kalau dia bener atau salah kan. Iya. Jadi basically dia jadi manusia yang paling banyak dites semuanya ini untuk longevity. Karena tikus sekarang udah bisa terbukti hidup lebih panjang sekarang. Iya. Tikus tuh udah bisa. Menurut lu mungkin gak manusia itu bisa perpanjang perlambat aging bisa seperti itu? Dengan teknologi sekarang ya. Karena aku melihat sendiri masalahnya. Jadi lu sendiri. Iya, ini melihat sendiri. Jadi karena gue lagi pengen, jadi aku penasaran, gue jadi penasaran. Akan ngomong di 3 hal ini. Pertanyaan menarik, aku nggak pernah namanya. Aku udah menduga akan muncul pertanyaan-pertanyaan aneh kayak gitu. Asu dia susah lagi jawab. Jadi itu jawaban benar banget sih Brian tuh. Jadi dia bilang kan kalau nggak salah, yang terakhir tuh stres. Jadi jadi harus punya keluarga ya, jadi teman-teman. Keluarga atau teman. Jadi dia bilang yang pertama tuh tidur, betul. Tidur itu adalah saat si organ itu recovery. Makanya kan aku selalu bilang, orang yang shift malam itu udah satu langkah di belakang orang lain. Aku kan bilang gitu saat itu, bahwa orang yang shift malam, kerja di waktu malam, shift malam, itu kita udah satu langkah di belakang orang yang bisa tidur saat malam. Karena ketika malam, recovery organ kita itu maksimal. Jadi ibaratnya kalau recharge dia maksimal. Recovery saat siang tuh benar, tapi nggak semaksimal malam. Dia bilang yang kedua, makan yang dibutuhkan oleh tubuh itu yang dikeluarin sama orang. Lu bisnis apa paling laku di Indonesia? Makanan manis kan? Pasti. Minuman manis kan? Ya, itu racun kan? Itu memperpendek umur. Karena kita tuh sudah makan gula dari nasi, terus kau tambahin sama minuman manis. Tapi faktanya orang Indonesia, es teh jumbo sama kopi susu gula aren itu adalah 2 minuman yang paling laris di Indonesia. Tapi gue belum, itu kopi susu gula aren tuh apa sih yang diminum itu? Gue jujur ya, kalau kopinya nggak americano gue nggak bisa. Kopi kasih gula. Iya, gue nggak bisa. Gulanya tuh double. Jadi gulanya dari susu laktos itu udah 8 gram sama gula tambahan. Bukan yang nggak enak kayak justru. Kopi kan harusnya rasanya bukan pakai gula. Orang Indonesia tuh suka manis. Makanya pas aku lihat industri apapun yang di Indonesia laku, yang kaya tuh pasti es teh manis. Pantes dok, gue tuh kadang ke kafe ya, yang biasa gue nggak datengin. Gue minta kan es americano, pakai gula pak. Hah?
Gue kayak lu sekolah di mana barista lu pakai gula SMK. Karena memang akhirnya dia kenapa tanya kayak gitu? Karena orang Indonesia banyak berarti yang begitu ya. Banyak banget. Oh ini gue baru tahu nih. Gula itu bisnis gula sama garam. Jadi orang Indo tuh kalau nggak ada rasa mereka tuh nggak mau. Oke. Dan aku tuh confirm ke teman-teman yang kuliah di luar negeri. Mereka tuh makanan awalnya tuh hambar dan garam tuh suruh nambah sendiri aja. Dan bisa request. Nah itu yang nomor 2 ya. Jadi terus yang nomor 3 itu bener banget dia bilang stres. Terus yang keempat tuh kalau bisa olahraga. Nah tapi ada yang kelima nih. 5 tuh teknologi dan aku ngeliat, aduh ini ribet lagi ngomongnya. Aku nggak bisa sebut namanya, tapi kalau off the record bisa. Ada seorang pengusaha klinik dermatologis ternama di Indonesia, gede banget klinik ya, dan aku kenal. Dia itu kulitnya sangat muda, coy. Umurnya udah mau kepala 6. Tapi kulitnya itu, jadi dia berhasil anti agingin kulitnya. iya bro. Jadi ini benar ini pengusaha kaya raya banget. Tapi silent rich. Jadi dia ngusaha klinik dermatologis. Setiap kali aku meeting sama dia suami istri. Istrinya tuh kayak gadis umur 20 tahun, Pak, kulitnya. Padahal udah mau kepala 5. Sementara suaminya sehat banget kulitnya. Pas aku tanya, ini gimana coy tipsnya? Saya nggak pernah olahraga, Dok. Asu, aku ditantang. Dia juga dokter gitu. Ternyata aku nggak pernah olahraga gitu. Nah, jarang malahan. Kamu nggak usah ngoyo-ngoyo, nggak usah maksa-maksa, nanti mati loh. Lah Pak dokter gimana nih bisa halus gini kulitnya? Ya dia memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Jadi dia meneliti, dia jadi probandus penelitiannya. Iya itu kayak Brian Johnson persis berarti. Persis kayak gitu. Nah orang yang begini tuh udah mulai banyak. Jeff Bezos salah satunya. Nah ini di Indonesia banyak. Lah itu dua itu partnerku. Aku melihat sendiri di depan mata. Kulit itu bagus banget, literally bagus banget. Iya. Aku ini perawatan apa ya? Ya ini dok. Lah jadi dokter ya aku jadi subjeknya. Dan ternyata bagus. Wah buset. Nah dari situ aku melihat diskus sama teman-temanku dermatologis, sama teman-teman dermatolog SPDV yang kritis. Health technology, longevity, entah itu di kulit atau organ. Nah ini kan kita mungkin bahas yang pertama dulu ya, tidur ya. Tidur ini gue ada pertanyaan dok. Kalau Brian Johnson dia punya protokol, dia tidur jam 8.30, dia bangun tuh jam 5, jadi sekitar 8,5 jam dia selalu tidur perfect sleep selama setahun. Gue itu nggak bisa dok tidur jam 8.30, mungkin karena lifestyle juga. Karena di Olimpik juga, gue kan tidur tuh malam. Ya lu gabut kayak gini, rumah segede ini, uang sebanyak itu, saya sudah tahu. Jadi gue biasa tidur tuh jam 3 dok. Tapi gue gini, gue tuh dulu kan waktu belum punya duit masih gawe, itu tidur itu kurang. Jadi kayak mungkin 5-6 jam, sebenarnya jelek banget itu kan. Tapi kalau sekarang tidur tuh kayak prioritas utama gue nggak peduli, gue tidur bablas. Jadi bisa tidur jam 3, itu bangun bisa jam 11, bisa jam 12. 8,5 bisa sampai 9 jam bahkan. Nah itu mendingan. Itu lebih jelekkah begitu yang dari malam dari subuh ke siang banget, atau mendingan gue mundurin kayak ke jam 10 buat ini? Ini jawabannya ada. Jadi di zaman dulu kan kita menganggap penelitiannya itu ada bahwa tidur yang siang nggak bisa gantiin tidur yang malam. Ternyata penelitian terbaru kan teman-teman, dan itu yang nge-share teman-temanku dokter saraf juga. Yang penting itu durasi tidurnya. Tapi berapa jam berapapun itu. Yang namanya circadian rhythm itu nggak ada yang matahari itu. Jadi kalaupun kamu nggak bisa tidur malam, mungkin recovery-mu tidak akan maksimal. Tetapi kalau kamu tidurnya tetap dengan maksimal di jam yang lain, itu akan bisa membantu kerusakan sel. Jadi masih juga masih kalau tidurnya lama tuh masih jadi juga. Akhirnya kita merevisi edukasi kita dan namanya ilmu ya, bahwa yang penting sekarang bukan jam tidurnya, tapi durasi tidurnya. Tidur berkualitasnya. Let's say gini, kamu tidur bisanya 5 jam. Tapi dalam 5 jam itu kamu sangat berkualitas. Bener-bener tidur glek, terus bisa bangun. Itu akan lebih maksimal daripada kamu tidur 8 jam tapi bangun tidur. Kan ada orang gitu. Tidurnya 8 jam tapi 2 jam sekali bangun. Terus tidur lagi, bangun. Nah itu justru lebih maksimal yang dia 5 jam. Daripada yang dia 8 jam tapi tiap 2 jam tuh siklus bangun. Berarti dia nggak bisa masuk deep sleep. Ternyata yang penting itu durasi dan kualitas tidur. Bukan jam tidurnya, bukan jam berapa, bukan lama tidurnya. Nah orang tahu dulu kan taunya tidur harus malam dan lama. Enggak, bukan lama, tapi kualitas tidur dan durasi tidurnya. Itu yang aku agak beda sama Brian, karena dia kan bilang harus saklek di jam 8 bangun jam 5, 8 jam. Kalau di kita tuh malah penelitiannya durasi tidurnya asal maksimal mau tuh 3 jam, 5 jam dan itu jam berapapun asal kau tidur maksimal dan tidur itu aman.
Oke, asal tidur dan aman. Yang nggak bahaya tuh misalkan 24 jam kamu nggak tidur, Ya. terus kerja lagi. Oh itu habis tuh. Oke. Kita mungkin ke yang makanan ya, karena ini juga sesuatu yang lagi gue coba benahin nih. Karena gue makan tuh gue tidur dulu hancur, makan hancur, gue semuanya hancur lah. Kesehatan gue hancur. Kalau gue nggak mungkin bisa ikutin Brian Johnson, itu kan ekstrim, itu ekstrim case. Gue nggak mungkin. Gue makan makanan dia pasti muntah gitu. Makanan itu kayak gimana sih yang paling efisien? Karena ada yang ngomong carnivore, ada yang paleo. Semua ya. Ada paleo tuh yang makanan 1000 tahun lalu, jadi kayak kalau jus jeruk tuh nggak boleh diminum. Yang perlu diolah pakai teknologi modern tuh nggak bisa. Jadi makanan yang harusnya busuk sebenarnya. Okay. Makanan fresh. Diet apa sih yang harusnya dilakuin sama manusia buat efisien? Kita tuh omnivora itu dulu. Kita tuh basicnya omnivora, terlihat dari gigi. Jadi kalau carnivore diet itu bisa bahaya? Enggak, bisa bahaya bisa enggak, tergantung genetiknya. Nah ini kadang orang tuh nggak tahu bahwa kita tuh punya genetik. Dan genetik orang sekarang tuh, ini aku harus tahu ya. Aku harus ngomong bahwa penyakit zaman sekarang itu terkait banget sama genetik. Dan aku tuh nggak bisa mencegah itu. Rata-rata orang yang memiliki bapak ibu serangan jantung, itu dia juga akan kena di masa akan tua. Oke. Sama ya. Nah pola makan yang habitnya benar bagiku adalah karena basicnya manusia tuh omnivora. Dan kita nggak bisa membantah itu. Basicnya itu tuh omnivora. Kita bukan herbivora, kita bukan karnivora, kita omnivora. Yeah. Jadi kita mau makan plant itu bisa, kita makan karnivor itu bisa. Sisanya tergantung habitnya. Yang salah adalah kalau kita makan ultra processed food, that's it. Oke. Ya. Itu dulu yang dihindari, itu dulu. Junk food juga jangan. Iya. Boleh, ultra processed food tuh ada orang yang, wah dok saya nggak bisa kalau nggak makan itu. Boleh, tapi bukan tiap hari. Oke. Kayak cheating days lah. Kayak, wah aku pengen banget nih makan mie instan atau kita makan nugget itu, it's okay. Ya. Itu yang pertama, kita basic omnivora. Jadi kamu mau makan vegetarian, kamu mau makan carnivore itu sebenarnya nggak ada yang salah. Ya. Karena kita basic omnivora. Jadi kita bisa makan plant based atau hewani based. Itu yang pertama. Yang kedua adalah minimalisir ultra processed food. Ini yang sebenarnya membahayakan Amerika Serikat. Ya. Sangat bahaya di sana. Obesitas karena mereka tuh di sana habitnya pagi burger, siang fast food, sore nugget, gitu terus tiap hari. Ya. Yang nomor 3 itu kontrol gula sama garam. Oke. Gula dan garam ini yang memperberat kerja ginjal berlebihan. Kalau kamu memang mau minum gula banyak, kamu harus adil. Oke, aku minum gula banyak, aku minum teh manis, aku minum minuman elektrolit instan yang gulanya banyak. Ya udah berarti kamu harus treadmill 30 menit. Oh, harus adil. Harus konsisten. Kalau kamu nggak siap untuk konsisten, wah aku nggak siap ya, harus lari atau nge-gym tiap hari 30 menit. Ya kamu jangan makan gula banyak. Oke.